Halo, selamat datang di kelas pelatihan dari Cicana. Kembali lagi dengan Mina di sini, yang kali ini akan membahas persiapan etika dan tata krama saat bekerja di rumah majikan. Pertama, bagaimana etika saat menerima pesan atau saat dihubungi oleh majikan. Penting untuk memberikan kesan yang baik saat kamu berkomunikasi dengan majikan, baik itu komunikasi secara langsung dengan tatap muka atau melalui pesan dan telepon. Ini beberapa etika yang harus kamu lakukan saat menerima pesan majikan. Gunakan kata sapaan yang sopan, seperti selalu menyebut Pak atau Ibu setiap mengirimkan pesan kepada majikan. Misalnya, boleh Pak atau boleh Bu. Jangan biasakan menyingkat-nyingkat kata. Usahakan selalu menggunakan bahasa yang lengkap dan sopan. Contoh yang salah, Oka, BLH, Y. Dan contoh yang benar, oke, baik, boleh, iya. Selalu sertakan kata maaf dan terima kasih. Jangan menanyakan hal-hal yang sensitif tanpa izin. Misalnya, menanyakan agama majikan, pekerjaan majikan, dan lain-lain. Sebaiknya, hubungi Cicana untuk menanyakan hal tersebut. Jangan membalas terlalu singkat. Jika majikan menanyakan kamu tinggal di mana, jangan hanya menjawab, "Makasih," tapi jawablah dengan kalimat yang lengkap. "Saya sekarang tinggal di Bekasi, Bu." Begitupun untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kedua, etika saat baru datang ke rumah majikan. Saat kamu baru saja datang ke rumah majikan, kamu adalah orang baru dan asing bagi majikan dan keluarganya. Karena itu, kamu harus bisa memberikan kesan pertama yang baik. Nah, agar kamu bisa memberikan kesan yang bagus untuk majikan, pastikan kamu lakukan ini saat sampai di rumah majikan ya. Bersih-bersih badan. Setelah melewati perjalanan jauh dari tempat tinggal kamu ke majikan, agar tidak membawa virus dan kuman ke dalam rumah, sebaiknya kamu harus bersih-bersih dan mengganti pakaian. Biasanya, majikan akan membimbing kamu ke ruangan di mana tempat kamu istirahat. Bawa kesan yang baik saat datang. Tunjukkan kesopanan dan keramahan saat pertama kali bertemu majikan. Selalu tersenyum, berbicara dengan sopan, dan berhati-hati setiap melakukan tindakan. Jangan masuk sebelum dipersilahkan, jangan duduk sebelum majikan menawarkan, dan jangan jelalatan melihat isi rumah. Sewajarnya saja ya. Berkenalan dengan keluarga dan cepat adaptasi. Biasanya, majikan akan mengenalkan kamu ke semua anggota keluarganya. Kamu harus mulai belajar mengenali mereka agar kamu bisa adaptasi dengan cepat. Tapi, jangan cepat menyimpulkan watak buruk dari keluarga majikan ya. Cobalah menyesuaikan diri terlebih dahulu sambil mengenal mereka. Pengenalan alat kerja untuk sehari-hari. Majikan biasanya akan memberitahu ruangan-ruangan di rumah dan apa saja peralatan yang akan kamu gunakan saat bekerja dan bagaimana cara menggunakannya, seperti mesin cuci, rice cooker, kompor, atau alat-alat canggih lainnya. Kamu harus dengarkan dengan baik ya, agar nanti tidak keliru saat menggunakannya. Diskusi jam kerja dan job desk. Untuk mengerjakan semua tugas rumah tangga, kamu perlu mengetahui jadwalnya dari majikan, seperti mengepel lantai, mencuci pakaian di pagi hari, menyetrika di siang hari, dan seterusnya. Pahami peraturan di rumah majikan. Setiap rumah dan setiap majikan memiliki peraturan yang berbeda-beda. Jadi, kamu harus memahami dan mengikutinya. Jika majikan tidak mengizinkan kamu bermain ponsel saat sedang bekerja, maka taati dan ikuti. Setiap pekerjaan menuntut kedisiplinan. Begitupun saat kamu menjadi ART, maka kamu harus ikuti peraturan dari majikan. Aktif bertanya tentang hal yang belum kamu pahami.
Jangan pernah segan untuk bertanya jika kamu bingung dan tidak paham tentang sesuatu. Malu bertanya sesat di jalan loh. Kalau kamu lupa cara menggunakan mesin cuci dan belum paham tombol-tombolnya, langsung tanya ya ke majikan. Jangan sok tahu hanya karena segan bertanya. Karena kalau sampai buat kacau, itu akan jadi lebih buruk. Jadi, kamu bisa simpulkan kan bahwa etika dan tata krama yang baik sangat penting. Karena akan menjadi penilaian utama majikan terhadap kamu. Mulai sekarang yuk terapkan etika-etika baik ini selama kamu bekerja. Bersikap sopan dan santun, inisiatif dalam bekerja, mau belajar dari evaluasi dan masukan majikan, tulus bekerja dan tidak perhitungan. Itulah kelas persiapan bekerja yang harus kamu aplikasikan saat kamu bekerja nanti ya. Mina pamit undur diri.